Finalis Indonesian Idol 2014 Windy Yunita tersandung kasus pencucian uang yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi yudikatif. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bahkan telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut, bersama Sekretaris Mahkamah Agung MA nonaktif Hasbi Hasan. Tak hanya sekedar terlibat dalam tindak pidana, Windy Idol dan Hasbi Hasan juga disebut memiliki hubungan tak biasa dan kerap bertemu di sejumlah hotel di Bilangan, Jakarta Pusat. Akibat terseretnya Windy Idol dalam pusaran kasus korupsi itu, namanya yang sama ini sepi pemberitaan kembali disorot warganet. Sejauh mana kasus pencucian uang ini melibatkan sang idola dan bagaimana persisnya hubungan antara Windy dan sang pejabat? Semuanya diungkapkan terang benderang oleh hakim dan jaksa dalam tahapan persidangan. Nama asli Windy Idol adalah Windy Bastari Usman, namun kerap juga ditulis Windy Yunita Gemari. Gelar Idol ia peroleh karena dirinya menjadi salah satu finalis dalam kompetisi Indonesian Idol yang diselenggarakan oleh RCTI. Windy Idol lahir di Bangka Belitung pada 2 Juni 1993. Saat ini ia menginjak usia 30 tahun. Sosok Windy mulai mencuri perhatian saat ia mengikuti Indonesian Idol 2014. Saat itu usianya baru 20 tahun. Finalis asal Bangka Belitung ini berhasil melewati audisi di Jakarta dan meraih Golden Ticket Indonesian Idol setelah memukau para juri lewat lagu Domino milik Jessie J. Selain punya suara prima, saat itu Windy juga digadang-gadang sebagai idol tercantik pada ajang Indonesian Idol Season 8 tersebut. Dalam perjalanannya, Windy tersisi pada babak 7 besar. Indonesian Idol musim itu sendiri dimenangkan oleh Nowela Idol. Dalam sebuah sumber disebutkan, saat menjalani tahapan di ajang kompetisi waralaba terbesar di dunia itu, Windy sedang kuliah di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Windy Gemari yang beragama Islam ini memiliki akun Instagram dengan 15 ribuan followers. Namun semenjak namanya mencuat terkait Hasbi Hasan, akun tersebut dalam setelan private. Pasca kompetisi Indonesian Idol, Windy terus mengejar mimpinya sebagai penyanyi. Bahkan di tahun 2016, dia sempat merilis lagu single yang bertajuk Masih Mencintaimu. Lagu itu cukup mendapat sambutan hangat oleh para penikmat musik tanah air. Setelah itu, Windy Yunita merilis single bertajuk Gelisah Hati di tahun 2017. Dan track bertema Religi Keagunganmu di tahun 2018. Selain aktif di industri musik, Windy Yunita dikenal memiliki kepribadian yang murah hati. Bahkan, dia sering melakukan kegiatan sosial yang dibagikannya di akun channel YouTube pribadinya. Dia juga sempat memiliki bisnis studio rekaman bernama Athena Jaya Production. Selama ini, ia juga disebut-sebut bekerja sebagai seorang marketing, namun tidak diketahui lebih jauh di perusahaan mana ia bekerja. Pada akhir 2023 lalu, nama Windy Idol yang tak lagi eksis di dunia entertainment mendadak disorot saat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil wanita asal Bangka Belitung itu sebagai saksi untuk mendalami kedekatannya dengan tersangka kasus dugaan suap jual beli perkara di MA Hasbi Hasan. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri kala itu mengatakan, Windy diperiksa untuk memberikan keterangan terkait proses perkenalan hingga kedekatannya dengan ex-sekretaris MA Hasbi Hasan. Dalam pengembangan lebih lanjut, Ali Fikri kemudian mengungkapkan soal dugaan Windy mengelola aset-aset yang terkait dengan kasus suap di MA. Saksi ini juga dikonfirmasi terkait dugaan adanya aset-aset yang dikelola saksi, ungkap Ali. Namun Windy Idol membantah dirinya terlibat dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Walau begitu, dia mengakui kenal dengan sekretaris MA Hasbi Hasan yang dijadikan tersangka KPK dalam kasus tersebut. Kedua insan beda usia 26 tahun ini diketahui mulai saling mengenal sejak tahun 2016 dan menjadi dekat. Diduga hubungan mereka berkembang jadi tak biasa seiring waktu. Sejumlah bukti kemesraan di antara keduanya kemudian terungkap dalam proses sidang dengan terdakwa Hasbi Hasan yang diambil dari dokumen elektronik milik Windy Idol. Sejumlah chat hingga foto mesra keduanya dibeberkan oleh hakim dan jaksa selama proses persidangan. Dalam sejumlah chat, beberapa kali terdakwa menyapa Windy dengan kata Beb, Cayang, hingga Tuan Putri. Foto mesra keduanya juga tak luput diekspos dalam persidangan. Kemesraan mereka salah satunya terjadi saat keduanya tengah berlibur di Bali sambil menggunakan helikopter.
Lalu ada juga momen ex-sekretaris Emma itu yang sedang menemani Windy Idol berbelanja perabot dapur di sebuah toko elektronik. Hakim juga menyebutkan jika keduanya menyamarkan sebuah hotel sebagai pesantren, tempat mereka menuntaskan urusan pribadi. Tak hanya untuk bersenang-senang dengan sang tuan putri, namun kamar hotel di 3 penginapan itu juga dijadikan tempat sang sekretaris nonaktif Mahkamah Agung untuk mengurus perkara di MA jalur khusus. Setidaknya ada 3 hotel yang digunakan oleh Hasbi Hasan. Ketiga hotel itu adalah Hotel Plaza Menteng, The Hermitage Hotel Menteng, dan Novotel Hotel Cikini. Hasbi Hasan diketahui telah divonis hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menerima suap terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam atau KSP inti dana di MA. Dia juga dikenai pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah 3,8 miliar rupiah. Sejak Januari 2024, Windy Idol juga telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tak hanya Windy, sang kakak Rinaldo Septarianto juga menjadi tersangka untuk pasal yang sama. Menurut KPK, penetapan tersangka keduanya tersebut atas dasar praktik money laundry yang diduga dilakukan Windy bersama Hasbi Hasan. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan keluarga secara langsung dengan Hasbi Hasan, Windy dan Rinaldo dianggap sebagai pelaku pasif dalam tindak pidana tersebut. Sebelumnya dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, terungkap adanya pembelian 3 tas mewah untuk Windy Yunita. Tas mewah tersebut dibeli di Singapura. Selebgram Riris Rizka Diana yang merupakan istri terdakwa Dadan Triyudianto dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi. Rizka didalami jaksa KPK perihal aktivitasnya pada Juni 2022, termasuk ketika sedang berada di Singapura. Rizka menuturkan saat itu suaminya Dadan Triyudianto membeli tas dengan merek Hermes dan Dior dengan total harga hingga 200 jutaan rupiah. Oleh suaminya, Rizka diminta untuk memilih tas yang layak dibeli. Rizka pada awalnya mengaku tidak mengetahui tujuan pembelian tas tersebut. Namun, seiring waktu berjalan, tepatnya saat pemeriksaan di KPK, Rizka akhirnya mengetahui tas tersebut diperuntukkan untuk Windy Idol. Belakangan, pihak KPK meyakini Hasbi Hasan menerima suap berupa 3 buah tas mahal dari Dadan Triyudianto. Meliputi Hermes tipe Lindy ukuran sedang warna biru, Hermes tipe Lindy ukuran sedang warna merah, dan Dior warna pink ukuran sedang. Nilai 3 buah tas tersebut mencapai 250 juta rupiah. KPK pun meyakini bahwa tas tersebut kemudian diberikan kepada Windy Idol. Dalam sidang tersebut, baik Hasbi Hasan, Dadan Triyudianto hingga Windy Idol membantah telah memberi atau menerima 3 tas brandy tersebut. Dalam salah satu lanjutan sidang perkara suap pengurusan perkara di MA itu, jaksa juga menanyakan sejumlah fasilitas yang diberikan Hasbi kepada Windy Idol. Salah satunya adalah hadiah berupa rumah yang terletak di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Namun Hasbi menyangkal memberikan rumah kepada Windy. Lebih jauh, Hasbi Hasan mengatakan rumah yang dimiliki Windy Idol lebih bagus dibanding rumah pribadinya. Selain dugaan pemberian rumah, jaksa juga menyebut jika terdakwa 57 tahun itu memberikan uang tunai senilai 10 miliar rupiah kepada Windy. Namun lagi-lagi Hasbi menolak tudingan jaksa tersebut. Berikutnya, jaksa juga menyebutkan jika terpidana Hasbi memberikan fasilitas perjalanan wisata Bali menggunakan helikopter Belt 505 dengan register PKWSU dari Devi Herlina. Notaris rekanan salah satu perusahaan senilai Rp7.500.000, kode pemesanannya free of change atau FOC. Fasilitas wisata keliling Bali senilai Rp7,5 juta itu merupakan gratifikasi dari salah satu pihak yang berperkara. Penerimaan fasilitas wisata itu dilakukan pada 13 Januari 2022. Fasilitas itu dinikmati Hasbi bersama Windy Idol, Rinaldo Septarianto, dan Betty Fitriana. Dalam sebuah sidang, Windy Idol juga mengaku pernah berbisnis dengan Hasbi Hasan, mengelola studio rekaman bernama Athena Jaya Production atau AJP. Namun Windy mengklaim hanya sebentar berada dalam perusahaan rekaman tersebut. Windy menyatakan dia mengundurkan diri dari perusahaan itu lantaran ingin sekolah ke luar negeri. Namun Windy membantah apabila perusahaan tersebut dipakai untuk pencucian uang Hasbi Hasan. Sebab secara keuangan, Athena Jaya tidak menghasilkan banyak keuntungan dan bukan sebuah perusahaan besar.
Nah guys, kita tunggu saja bagaimana nasib Windy Idol. Apakah karirnya benar-benar tamat setelah skandal ini?